selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Angelani Tenenggolan dengan NIM 5243230040. Saya dari kelas teknik Elektro A. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tugas video rutin 4 mata kuliah Elektronika Daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas studi kasus. Masalahnya, sebuah industri pengolahan baja menggunakan motor DC besar yang membutuhkan suplai daya sangat stabil. Saat ini mereka menggunakan penyara satu fasa, namun riak tegangan atau voltage ripple yang tinggi menyebabkan panas berlebih pada motor dan interferensi pada sistem kontrol. Kita disuruh menganalisis perbandingan. Bandingkanlah performa penyara satu fasa dengan penyara tiga fasa gelombang penuh dalam hal efisiensi dan faktor riak. Yang kedua, solusi filternya, rancanglah filter LC minimal yang dibutuhkan agar tegangan riak turun di bawah 2%. Yang ketiga, evaluasinya, analisislah kelebihan dan kekurangan penerapan sistem tiga fasa ini dari sisi biaya dan teknisnya. Pada studi kasus ini, dibahas sebuah industri pengolahan baja yang menggunakan motor DC berdasarkan daya besar motor tersebut, yang membutuhkan suplai tegangan DC yang sangat stabil untuk menjaga performa dan keandalan sistem produksi. Namun saat ini, industri tersebut masih menggunakan penyara satu fasa sehingga muncul riak tegangan atau voltage ripple yang cukup tinggi. Ripple yang tinggi menyebabkan arus motor berfluktuasi, menimbulkan pemanasan berlebihan, menurunkan efisiensi, serta mengganggu sistem kontrol. Oleh karena itu, diperlukan analisis perbandingan antara penyarah satu fasa dan penyarah tiga fasa gelombang penuh, serta perancangan filter LC agar ripple dapat ditekan hingga di bawah 2%. Nah, sebelumnya itu, kita harus mengetahui konsep dasar penyarah satu fasa dan penyarah tiga fasa. Yang pertama, konsep dasar penyarah satu fasa. Penyarah satu fasa gelombang penuh mengubah tegangan AC menjadi DC dengan frekuensi ripple sebesar 2 kali frekuensi sumber. Jika sistem menggunakan sumber 50 Hz, maka frekuensi ripple yang dihasilkan adalah 100 Hz. Secara teoritis, faktor riak penyarah satu fasa tanpa filter adalah sekitar 0,482 atau 42,2%. Nilai ini menunjukkan bahwa komponen AC yang masih tersisa pada tegangan DC cukup besar. Dalam aplikasi motor DC industri, ripple sebesar ini menimbulkan beberapa dampak, yaitu dapat kita lihat di sini ada dampaknya. Yang pertama, arus jangkar berfluktuasi, torsi motor menjadi tidak stabil, terjadi peningkatan rugi-rugi tembaga, temperatur motor meningkat, umur isolasi motor menurun. Maka dengan demikian, secara teknis penyarah satu fasa kurang sesuai untuk aplikasi motor DC berdaya besar. Nah, konsep dasar penyarah tiga fasa gelombang penuh. Penyarah tiga fasa gelombang penuh atau six pulse rectifier memiliki karakteristik yang jauh lebih baik. Frekuensi ripple yang dihasilkan adalah 6 kali frekuensi sumber. Jika sumber 50 Hz, maka ripple menjadi 300 Hz karena frekuensinya lebih tinggi. Amplitude ripple menjadi lebih kecil dan lebih mudah difilter. Faktor riak penyarah tiga fasa sekitar 0,042 atau 4,2%. Artinya, ripple turun hampir 10 kali dibanding sistem satu fasa. Secara teknis, keunggulan sistem tiga fasa meliputi tegangan DC lebih stabil, torsi motor lebih halus, efisiensi meningkat, pemanasan motor lebih rendah, serta gangguan sistem kontrol berkurang. Oleh karena itu, sistem tiga fasa lebih cocok untuk beban industri besar yang membutuhkan kestabilan tinggi. Nah, kita masuk menganalisis perbandingannya. Dapat kita lihat penyarah satu fasa atau full wave. Untuk penyarah satu fasa gelombang penuh ini, tegangan DC rata-ratanya yaitu VDC sama dengan 2 Vm per Pi. Maka frekuensi riaknya 2F.
Jika sumber 50 Hz maka ripple-nya 100 Hz. Dan faktor riaknya tanpa filter R sama dengan 0,482 atau 48,2%. Untuk penyiaran 3 fasa gelombang penuh atau 6 puls, yaitu VDC sama dengan 3/2 pi VLL. Maka frekuensi ripple sama dengan 6F apabila jika 50 Hz maka 300 Hz. Dan faktor riaknya R sama dengan 0,042 maka 4,2%. Nah, jika dibandingkan secara langsung, ripple 1 fasa itu 48% dan ripple 3 fasa 4%. Perbedaan ini sangat signifikan. Dalam sistem industri, kestabilan tegangan sangat mempengaruhi kualitas produksi dan keandalan mesin. Ripple tinggi berarti fluktuasi energi yang besar pada motor, sedangkan ripple rendah menghasilkan suplai daya yang lebih mendekati DC murni. Dengan demikian, dari sisi performa teknis penyiaran 3 fasa jauh lebih unggul. Perancangan filter LC. Nah, targetnya tadi diminta ripple-nya di bawah 2%. Diketahui ripple awalnya ada 3 fasa yang dimana nilainya 4%. Maka ripple pada filter LC-nya yaitu 1/6 akar 2 F2 LCR, di mana F-nya sama dengan 50 Hz, ripple frekuensi sama dengan 300 Hz, dan R sama dengan resistansi ekuivalen beban. Misalnya, daya motornya 10 kW dan tegangan DC-nya 400 volt. Maka arusnya kita ketahui I sama dengan P per V sama dengan 10.000 per 400, maka dihasilkan 25 ampere. Dan resistansi ekuivalennya R sama dengan V per I, maka dihasilkan 16 ohm. Maka targetnya R sama dengan 0,02. Jika disubstitusi, maka 0,02 sama dengan 1/6 akar 2 dikali 300 kuadrat LC dikali 16. Maka LC-nya sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat min 7. Maka L-nya sama dengan 5 mH. Maka C-nya atau kapasitornya 74 mikrofarad. Untuk mencapai ripple kurang dari 2% digunakan filter LC. Filter ini bekerja dengan indikator yang menahan perubahan arus, kapasitor yang meredam fluktuasi tegangan. Dari persamaan ripple sistem LC diperoleh nilai perkalian L dan C sekitar 3,7 dikali 10 min pangkat min 7. Jika dipilih induktor sebesar 5 mH, maka kapasitor yang dibutuhkan sekitar 75 mikrofarad. Dengan konfigurasi tersebut, ripple dapat ditekan hingga di bawah 2% sesuai target. Masuk kepada analisis kelebihan dan kekurangan penerapan sistem 3 fasa ini dari sisi biaya dan teknis. Nah, dari sisi teknis dapat kita lihat yaitu menghasilkan tegangan lebih stabil, motor lebih awet, efisiensi sistem meningkat, serta gangguan kontrol menurun dan torsi lebih halus. Dari sisi ekonomi, kelemahan sistem 3 fasa adalah biaya awal lebih tinggi karena membutuhkan jaringan 3 fasa, komponen lebih banyak, penambahan filter LC. Namun dalam jangka panjang, biaya perawatan lebih rendah, risiko kerusakan motor berkurang, efisiensi energi lebih baik. Sehingga secara total cost of ownership, sistem 3 fasa lebih menguntungkan untuk industri berat. Jadi kesimpulan dari studi kasusnya itu yaitu penyiaran 1 fasa tidak ideal untuk motor DC industri besar karena menghasilkan ripple tinggi yang menyebabkan pemanasan dan ketidakstabilan sistem. Penyiaran 3 fasa gelombang penuh menghasilkan ripple jauh lebih kecil dan memberikan kestabilan tegangan yang lebih baik dengan penambahan filter LC sebesar 5 mH dan 75 mikrofarad.
Ripple dapat ditekan hingga di bawah 2%. Meskipun investasi awal lebih tinggi, sistem tiga fasa memberikan keuntungan teknis dan ekonomis jangka panjang yang signifikan. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan untuk industri pengolahan baja dalam studi kasus ini adalah penggunaan penyara tiga fasa gelombang penuh dengan filter NC. Baik, sekian dari penjelasan tugas bagian saya, yaitu menjelaskan studi kasus tugas rutin 4. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Irfan Maulana. Di sini saya akan membuat simulasi dari rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan power supply tiga fasa atau rangkaian penyiaran gelombang penuh tiga fasa, di mana simulasi ini bertujuan untuk eh, menunjukkan bagaimana bentuk gelombang dari arus dan atau tegangan dari masing-masing fasa pada tiga fasa tersebut, yaitu fase fase A, fase B, dan fase C. Serta untuk menampilkan bagaimana bentuk keluaran output hasil dari penyarahan dari gelombang tersebut, yaitu output DC-nya. Baik, di sini kita langsung saja akan memasuki bagaimana tutorial pembuatan dari rangkaian penyara gelombang penuh tiga fasa. Di mana di sini saya menggunakan software yaitu Proteus. Langsung saja kita masuk ke pembuatan rangkaiannya. Oke, yang pertama kita di sini akan mencari komponen-komponennya terlebih dahulu yang dibutuhkan untuk pembuatan simulasi dari rangkaian penyiaran gelombang penuh. Oke, yang pertama kita cari yaitu eh, input tiga fasa. Kita bisa menggunakan library yaitu V3 fase. Yang ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita mencari tentunya dioda komponen utama dalam penyiaran ini. Oke, dioda udah dapat. Selanjutnya kita membutuhkan resistor yang kita gunakan di sini sebagai beban. Oke, sini resistor sudah ada. Selanjutnya kita akan menggunakan kapasitor. Nah, ka- oke, sudah kita simpan. Nah, jadi pada simulasi ini tujuannya tadi bukan cuma menampilkan tegangan output DC hanya semata tegangan outputnya saja, namun kita akan melihat bagaimana tegangan output dari rangkaian penyara tiga fase ini sebelum menggunakan kapasitor sebagai filternya dan sesudah eh, menggunakan kapasitor sebagai filternya. Kita akan lihat bagaimana bentuk gelombangnya. Oke, langsung saja kita akan merangkainya. Yang pertama, tentunya kita masukkan dulu power supply-nya, yaitu eh, input tiga fasa. Oke, di sini dengan ini rinciannya yaitu menggunakan amplitudo atau tegangannya sebesar 220 volt untuk masing-masing fasanya dengan frekuensi 50 Hz. Oke, selanjutnya untuk eh, rangkaian penyiara satu gelombang penuh pada tiga fase ini kita akan menggunakan 6 dioda. Ini dioda pertama, dioda kedua, dioda ketiga, dioda keempat, dioda kelima, dan dioda keenam. Oke, selanjutnya kita masuk. Kita akan masukkan resistor, yaitu sebagai beban. Oke, kita akan menyiar berubah arahnya. Oke, setelah komponen di sini sudah kita dapatkan semua, kita tinggal membuat wiringnya. Itu pertama kita paralelkan dulu diodanya. Oke, kita akan menghubungkannya satu dengan satu sama lain.
Lalu outputnya kita hubungkan ke resistor sebagai bebannya. Ini fase A kita hubungkan ke dioda 1 dan dioda 4. Untuk fase B kita hubungkan ke dioda 2 dan dioda 5. Dan untuk fase C kita hubungkan ke dioda 3 dan dioda 6. Oke, dengan tujuan yang tadi, yaitu kita akan melihat atau menampilkan bagaimana bentuk gelombang dari tegangan input tiga fasa ini. Oke, di sini kita akan menggunakan parameter atau kita akan menggunakan instrumen berupa osiloskop untuk melihat gelombangnya. Oke, di sini osiloskop. Kita akan meletakkannya di sini. Oke, nah selanjutnya untuk melihat gelombangnya kita hubungkan eh, fasa A ke channel A pada osiloskop. Untuk fasa B kita hubungkan ke channel B pada osiloskop. Dan untuk fasa C untuk fasa C-nya kita hubungkan ke channel C pada osiloskop. Nah, oke. Setelah wiringnya ini sudah kita buat atau rangkaiannya sudah kita buat, kita tinggal akan menampilkan bagaimana bentuk gelombangnya, yaitu kita akan menjalankan dari simulasi ini. Oke, di sini kita sudah mendapatkan ya bagaimana gelombangnya. Untuk lebih jelasnya kita akan mengaturnya. Kita akan mengubah posisinya ke 0 semua. Oke, channel A ke 0, B ke 0, channel C juga ke 0. Kita akan mengatur bentuk gelombangnya agar bisa dibaca. Y, Y. Oke. Nah, di sini sudah kita lihat seperti ini bentuk gelombang tegangan input dari tiga fasa ini. Jadi eh, masing-masing fase ini memiliki sudut fase yang berbeda, yaitu berbeda 120 derajat. Dari sini bisa kita lihat. Jadi dia bentuk masuk gelombangnya itu tidak sama satu sama lain, melainkan dia memiliki sudut yang masing-masing berbeda 120 derajat. Oke, kita lihat bagaimana dia jalan. Seperti inilah gelombang itu akan berjalan. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana bentuk gelombang tegangan input dari tiga fasa ini, kita akan melihat bagaimana eh, tegangan output yang sudah disearahkan oleh rangkaian penyearah yang sudah kita buat ini. Pertama kita hapus dulu wiring-wiringnya. Sebenarnya dihapus juga tidak masalah. Cuman kita akan melihat hanya setelah disearahkan. Oke, untuk outputnya sini kita hubungkan ke channel A pada osiloskop. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk gelombang output atau gelombang DC yang sudah disearahkan oleh rangkaian ini tanpa kapasitor filter. Jadi dia hanya menggunakan beban. Kita lihat bagaimana bentuk gelombangnya. Oke, langsung saja kita jalankan pada channel A. Nah, bisa kita lihat seperti inilah bentuk gelombang hasil dari output penyarahan dari rangkaian penyarah ke tiga fasa ini. Jadi sebelum dibeli kapasitor, dia gelombangnya akan membentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kapasitor. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya bentuk gelombangnya. Oke, kita masuk ke kapasitor. Sini kita letakkan di sini. Kita pasang secara paralel tentunya. Oke, coba kita jalankan programnya.
Sebenarnya tidak bisa, kita harus menambahkan ground. Oke, kita buat groundnya di sini, kita hubungkan. Oke, selanjutnya eh, kita akan mengatur besar kapasitor yang kita gunakan. Kita akan menggunakan kapasitor sebesar 10 mikrofarad. Oke, baik. Kita akan menjalankan program simulasinya dan akan melihat bagaimana output tegangan DC-nya setelah diberi kapasitor filter. Nih, bisa kita lihat. Nah, setelah diberi kapasitor, eh, gelombang yang tadinya berbentuk bukit, turun, bukit, dan turun, bukit, dan turun itu, atau dia memiliki riak yang tinggi, setelah diberi kapasitor filter, bentuk riaknya itu akan menjadi lebih halus. Bisa kita lihat di sini, dia hampir membentuk garis lurus. Artinya, tegangan output yang keluar itu tidak memiliki riak atau riaknya ada, namun dia lebih halus. Nah, meski jika kita ingin riaknya ini lebih halus lagi, maka kita bisa menambahkan nilai kapasitansi dari si kapasitornya. Oke, baik kita akan mencoba lagi untuk nilai kapasitansi kapasitor yang lebih besar untuk memperkecil atau memperhalus riaknya. Oke, kita coba di sini menggunakan eh, misalnya 50 mikrofarad. Oke, kita akan melihat gelombangnya bagaimana. Nah, bisa kita lihat di sini setelah menggunakan nilai kapasitansi kapasitor yang lebih besar, maka nilai riaknya itu hampir tidak terlihat atau bentuk gelombangnya itu hampir lurus sempurna. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari eh, percobaan pembuatan simulasi dari rangkaian penyearah gelombang penuh tiga fasa untuk melihat bagaimana gelombang input dari tiga fasa tersebut dan bagaimana outputnya sebelum sebelum diberi filter berupa kapasitor dan sesudah diberi filter sebuah kapasitor. Baik, mungkin itu saja dan terima kasih.